Gimana cara mengqadha salat? Ya, akhirnya Nabi mengatakan, ya Bilal, aqim, wa qamat azan. Tetap azan, tetap qamat. Lalu salat subuh, matahari sudah terbit. Nah, jadi yang ketiduran salatnya jangan kemudian ya sudahlah tidur aja, nggak begitu. Ya, harus diqadha, utang wajib dijawab, wajib dibayar ya. Baik. Dengan Sayyidina Bilal tertidur, kita akhirnya dijaga sampai akhir zaman, sampai kiamat kita dijaga Allah. Kalau ketiduran adalah jalan keluarnya. Famalhil, apa jalan keluarnya? Ini jalan keluarnya ya. Baik. Wallahu ya'simuka minan nas, surah Al-Maidah ayat 67. Jadi Sayyidina Nabi SAW ketika ditemani oleh Abu Bakar seorang saja, itu Nabi dijaga Abu Bakar atau Nabi menjaga Abu Bakar? Nabi ngambil susu domba yang kurus kering, Nabi yang minum airnya, butuh airnya, atau sebenarnya domba itu sebenarnya butuh sentuhan Nabi Muhammad SAW. Ummu Ma'bad namanya, dia nggak tahu kalau itu seorang Nabi. Diperhatiin, siapa nih orang? Kenapa kambingku, dombaku yang tadinya kurus, nggak punya laban, nggak ada air susunya, tiba-tiba jadi kuat dan mengeluarkan air susu? Kenapa? Dia bingung. Jadi sebenarnya Nabi yang butuh susu, Nabi yang butuh minum, atau minuman itu, atau si kambing itu yang butuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba perhatiin deh kira-kira begitu. Ini apa ya? Ya Nabi itu benar-benar bisa memerankan sisi manusiawinya. Ya. Wallahu ya'sumuka minan nas, dan Allah menjagamu dari manusia. Nih, ini garansinya Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Maka kalau lagi dakwah, baca ini. Mau berangkat dakwah, Buya nih, baca ayatnya. Wallahu ya'sumuka minan nas, Al-Fatihah. Minta kepada Allah. Ya. Kalau kita dapat nur warisannya, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya gugur di tengah berdakwah atau dalam perjalanan, syahid fi fisabilillah. Jadi saya meniatkan kita ngajar untuk berjuang fi fisabilillah ya. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk, dan ketika orang-orang kafir makar kepadamu. Ini surah Al-Anfal ayat 30. Ini indeks ayatnya dicatat ya. Dicatat. Al-Anfal ayat 30. Liyusbituka au yaqtuluk au yukhrijuk, untuk menetapkan kamu atau membunuh kamu atau mengeluarkan kamu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka berbuat makar, Allah juga bisa membalas makar. Ini ulama kita sepakat tidak boleh mensifati Allah dengan makar. Maka tidak ada asma Allah Al-Makir, nggak ada. Mafi. Jadi lafaz seperti ini bukanlah untuk dinisbatkan ya ayyuhal makir, ya makir, ya nggak ada itu, khalas, nggak boleh. Datangnya lafaz ini datangnya pakai fi'il fi'il madhi mudhari'. Fi'il di sini ada fi'il mudhari'. Maka kita lihat pakai fi'il mudhari'. Cukup kata begitu, nggak usah kemudian ditasrif. Inilah asas akidah Ahlussunnah. Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan apa? Nama Allah tidak bisa kemudian mustaq atau hasil tasrifan. Nama Allah mesti tauqifi. Datangnya pakai fi'il, bacanya fi'il. Fi'il mudhari', fi'il mudhari'. Ada jumlah bentuk kalimat pakai kalimat. Bentuknya isim, kita baca pakai isim, kata benda. Ya, ini nggak boleh sembarangan tentang nama Allah. Dan di luar bahasa Arab ada nama-nama Allah yang lain. Dalam bahasa Ibrani, kira-kira kaf ha ya ain shad, jika itu benar salah satu nama Allah, itu bahasa apa itu? Ada nggak dalam kamus bahasa Arab kaf ha ya ain shad?
Nggak ada kan? Adanya coba di kitab-kitab seperti ini, di kitab tafsir. Kaf ha ya ain sad kifayatullah iyyak. Penjagaan Allah kepadamu. Ya. Nah, itu surah Al-Anfal ayat 30. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka makar kepadamu, Allah juga akan makar kepada mereka. Membalas makar mereka, gitu lebih baik ya. Apa arti makar? Udah jadi bahasa Indonesia? Merencanakan keburukan. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang makirin. Ah, ini boleh dipakai kalimatnya khairul makirin, pakai isim. Tapi di situ ada mudhaf-mudhafun ilaih. Boleh kita gunakan ini. Tapi jangan sebut makir. Ya, cukup katakan khairul makirin. Itu dua hal yang berlainan. Wa qawluhu illa tansuruhu. Ini surat Taubah ayat 40. Nah, ini sudah kita bahas sebenarnya sebelumnya, cuma ini lebih detail disebutkan kisah Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi SAW di Goa Thur. Coba lihat. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ya, ketika orang-orang kafir mengusir Nabi Muhammad SAW, ya, ya, dan ketika thaniyasnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi. Thaniyasnain berarti dua orang, yang keduanya ngomong kepada yang satunya lagi, ya, la tahzan innallaha ma'ana. Ini disebut dengan talqin muraqabah ma'iyah. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ditalqinkan Nabi Muhammad SAW muraqabah ma'iyah di Goa Thur. Atas dasar itulah kajian muraqabah ma'iyah yang ada dalam Thariqah Naqsyabandiyah itu dinisbatkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Lalu Allah menurunkan ketenangan di atasnya kepadanya dan menguatkannya dengan tentara-tentara lam tarawha, yang engkau tidak melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Lalu Allah jadikan kalimat orang-orang kafir sufla, ya, kalimahnya menjadi sufla. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimatullah itu lebih mulia. Wallahu azizun hakim. Nah, jadi ini ayatnya. Tapi di kalangan Syiah sebagian yang diartikan orang ini diartikan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika di kamar ditalkinkan Nabi Muhammad SAW, la ilaha illallah, ya. Namun yang arjah indana, yang lebih kuat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Boleh dihidupin lampunya? Oke. Lalu ada kisah Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik yang mengejar Nabi, kisah Al-Ghar, hadisul hijrah, dan lain sebagainya. Apalagi kelebihan Nabi yang disebutkan di kitab ini, kelebihan berikut ada dalam surah Al-Kautsar. Apa keunikan surat Al-Kautsar? Coba lihat di surah Al-Kautsar tidak ada huruf qafnya. Ada nggak? Ada nggak? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ketemu qaf nggak? Ini ulama yang ngomong, ya. Satu-satunya surat yang tidak ada huruf qafnya. Terus inna a'tainak, sesungguhnya kami memberikan engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ini haudah, haudnya Nabi. Kadang-kadang orang memisahkan antara haud dengan Kautsar. Kautsar itu nama haudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, ana faratukum alal haud. Aku lebih dahulu menunggu kalian di telagaku.
Jadi Al-Kautsar adalah telaga, siapapun yang minumnya walaupun setetes dia tidak akan haus sama sekali. Coba nih, ingat, minum setetes, satu teguk, nggak haus. Terus untuk apa minum di surga? Untuk apa dong? Ya kan, ada kan minuman surga empat sungai. Sungai air mineral, bukan aqua ya, bukan le mineral, bukan apa lagi itu mereknya tadi, bukan. Sungai madu, sungai susu, sungai khamar. Untuk apa lagi? Udah minum nih, kata Nabi, siapa yang minumnya lam yazma abadan. Ya, man syaribahu lam yazma abadan. Yang minum air Al-Kautsar tidak akan haus sama sekali. Nabi punya aset di alam sana. Kaya nggak Nabi itu? Orang yang baru punya mata air dibeli di Bogor, kaya dia sekarang. Makanya Nabi ketika perang, ini perang, air habis, tinggal beliau ngambil aja di sono, keluarin pakai tangannya. Ngayal nggak tuh? Ya, selamat berkhayal. Emang kayak gitu ngayal? Ya tidak. Emang begitu hadisnya. Coba dari mana air? Nggak ada selang di tangan Nabi. Air keluar. Kalau Nabi tidak punya koneksi dengan alam lain dan tidak punya aset di alam lain, gimana ngeluarin airnya? Yang minum 7 ribuan, bahkan di hadisnya ribuan. Alaf yashrabuna min ma, ya, yang ada ya fatafajjar min khilali asabi'i, yang keluar dari pancaran air ini. Ya kan? Dahsyat gitu. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi teman-teman, inilah uniknya teka-teki surga. Ya. Kan di Quran kan ada disebutkan wa yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Di surga itu minumnya itu minum berkelas, menunjukkan kemewahan. Sedangkan minum al-haud itu kebutuhan keperluan kita kepada ma'un Nabi SAW, haudun Nabi SAW. Sedangkan yang di surga itu kayak coba antum minum kopi kita tuh biar enakan kopi kita loh. Kenapa orang kemudian senang duduk di salah satu kafe yang bermerek itu? Karena dia ada mereknya, merek sono, merek US, ya kan? Padahal kopi lebih enak kita. Lebih enak kopi Aceh, kopi Mandailing, kopi Toraja, ya kan? Kopi mana lagi tuh? Temanggung, apa? Kopi apa? Kopi Sangka. boleh, enak tuh. Kopi Jambi, kopi Padang itu mirip-mirip ya. Kenapa duduknya itu yang beda? Ini duduknya ada gayanya, gelasnya lain. Makanya di Quran disebutkan kas. Gelasnya keren, gelasnya cap surga. Itu yang membedakannya. Mulai bisa paham? Kita nggak haus kok. Entah apa kita minum-minum di surga. Karena di dunia antum suka nongkrong minum di kafe-kafe. Nyampe di sana kan tubuhnya dikasih lagi, bahkan tubuhnya lebih perfect. Keinginan nongkrongnya lebih tinggi. Serius, ya? Yang jomblo, keinginan menikahnya tinggi. Di sono Allah lipat gandakan 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat barangkali. Kata 100.000 itu kan menunjukkan banyak aja. Jadi itu hobi aja, hobi. Kalau gitu kita minum kopi dulu ya. Ini gak ada mereknya ya, apalagi merek surga. Bismillah. Ini karena yang ngidangin istri saya ini. Bismillah. Sudah rokok. Jangankan rokok, khamar aja ada. Narkoba ada di sono. Jadi halal semua di sana. Gampang tinggal colek. Dunia ini ada api kok, apalagi di surga. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Apapun yang kamu mau ada di situ. Kami punya asetnya, kami punya mazid, ya. Kami bisa tambahkan sesuka kami. Jadi
surga itu sendiri disebutkan kalimat masal. Bagi saya amsal tentang surga, perumpamaan surga itu semuanya teka-teki. Teka-teki menarik dan indah. Dan main teka-teki asik nggak? Asik. Ada kitab yang ajib, meskipun di ujung kitabnya agak ada sedikit persoalan. Kitab Hadil Arwah, karya Allama Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih. Meskipun beliau ini berguru Ibn Taimiyah dan membela akidah Ibn Taimiyah, tapi di akhir-akhirnya beliau menjadi sufi. Dan buktinya kitabnya banyak sekali, lebih dari 10 judul yang saya tahu. Gak tahu yang saya nggak tahu, ya, berbicara tentang kebahagiaan, Miftahus Sa'adah, ada Uddatus Sabar, ya, Iddatus Sabar apa Uddatus Sabar? Uddatus Sabar. Ada Madarijus Salikin, ada Raudatul Muhibbin. Nah, itu yang jomblo-jomblo tuh biar cepat menikah, ya. Ar-Ruh. Itu ajib semua kitabnya, ya. Wah, dia udah ganti status ya. Ya. Lora Rokiin. Gak bisa dibully lagi. Baik. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah menganugerahkan kamu aset yang besar, hai Muhammad, bernama Al-Kautsar. A'ta secara harfiah itu fi'il madhi, mudhari' atau amr. Kata past tense bukan. Berarti telah dikasih. Makanya Nabi ketika lagi pacaklik bisa ngeluarin air dari tangannya. Indi afdalul miyah fil alam ma'ul ladzi yatafajjar min asabi'i. Bagi saya, dengan kelemahan ilmu saya, tapi saya berpandangan bahwa air yang paling mulia adalah air yang keluar dari jari-jari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah marzuqna syurba al-kautsar haudan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi asma'ikal izam, amin rabbal alamin. Fasalli li rabbika wanhar. Ya. Fasalli, apa arti fasalli? Maka salatlah li rabbik. Nah, ini kata kunci bahwa salat itu memang li, dan kata kunci berikutnya Rabb. Maka as-salah itu adalah hubungan ubudiyah antara hamba dan Rabb, rububiyah. Maka lafaznya fasalli li rabbik. Salat itu kaitannya dengan rububiyah. Inilah kenapa wajib salat. Kalau uluhiyah orang bermakrifat cukup. Tapi kalau rububiyah dia mesti tunduk, dia mesti sujud. Dan berkali-kali saya sampaikan, kalau kita melihat orang tidak salat, husnuzon aja. Mungkin mata kita melihat dia nggak salat. Ya, siapa tahu dia salat di saat kita nggak tahu. Dan itu banyak, ya. Fasalli li rabbika wanhar. Seperti wanhar, menyembelihlah. Ya. Wanhar, nahar. Dari kata ini, nahar ini urat nyawa yang ada di leher. Wanhar, maka sembelihlah, berarti putuskanlah nyawa hewan yang engkau hendak korbankan. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya siapapun yang syani'ak. Apa arti syani'ak? Ay aduwaka wa mubghidak. Aduwak wa mubghidak. Dua loh, musuhmu dan orang yang murka dan marah kepadamu, hatermu. Jadi siapa saja yang memusuhi Nabi, membenci Nabi, dan pewaris para Nabi, sama itu. Huwal abtar. Apa arti abtar? Al-haqir, al-dhalil, yang hina. Mereka lah yang hina, ya. Al-mufrad al-wahid, al-mufrad al-wahid, al-awil ladhi la khaira fih, yang tidak ada kebaikan di dalamnya, itu abtar. Abtar itu juga bisa berarti aqta, ya, terputus, yani quti'at anhul barakah, keberkahan hilang darinya. Baik. Jadi ayat ini ayat jaminan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau dijaga selalu. Atas dasar itulah banyak para masyayikh kita mengijazahkan murid-muridnya melazimkan baca inna a'tayna al-kautsar setiap hari dengan bilangan tertentu untuk menjaga diri dan memahami ma'rifatul haud,
ma'rifatul kausar, mengetahui salah satu aset baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, ma'rifatul ubudiyah, mengenal kewajiban berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah berapa tuh? Tadi surat, kelebihannya di surat Isra, surat An-Najm, terus surat Al-Maidah tentang makar, terus surat At-Taubah ya. Nah, sekarang surat Al-Kautsar. Setelah ini beliau menyebutkan kelebihan yang lain, kelebihan Nabi yang lain, yaitu Al-Hijr ayat 87 mengenai sab'ul mathani. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu sab'an, tujuh kalimat yang mathani, yang diulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Quran yang agung. Nah, ini di sini banyak ulama kita berbeda pendapat. Apa itu sab'ul mathani? As-suwar at-tiwal awal, surat-surat yang panjang, yang bagian-bagian awal, Al-Baqarah, Al-Imran, apalagi Al-Nisa, Al-Maidah, dan lain-lain. Ini disebut sab'ul mathani menurut sebagian ulama. Wal Qur'anul azim, Ummul Quran. Ini penamaan pertama ya. Ada juga yang mengatakan sebaliknya, as-sab'ul mathani huwa Ummul Quran. Sab'ul mathani itulah Al-Quran, Al-Fatihah. Wa ana akhtar hadzal qaul. Ya, saya memilih pandangan yang ini, wa as-sab'ul mathani itulah surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Wa qila summiyat Ummul Quran mathaniya li'annaha tusanna fi kulli raq'atin. Kenapa disebut Ummul Quran itu, Al-Fatihah itu mathani? Mathani ini kan yang diulang-ulang. Li'annaha tusanna fi kulli raq'ah, dibaca setelah takbir, yaitu kedua, dan diulang di setiap rakaat. Wa qila bal Allah tabaraka taala istasnahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mathani itu ada juga arti lainnya, istisna, pengecualian. Ini orang ahli bahasa Arab betul-betul kaya ya. Ya. Tusanna dibaca yang kedua setelah takbir dan diulang setiap rakaat. Lalu yang kedua maknanya istasnallahu tabaraka taala al-mathaniya, yani al-ummul kitab li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengecualikan, tidak ada nabi yang dapat surat Al-Fatihah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sudah ada beberapa kajian tentang shalawatullah ala Nabi Muhammad. Salah satu bentuknya adalah Al-Fatihah ya. Ngayal gak tuh? Ngayal ya, selamat berkhayal. Waddakharaha lahu duna sa'iril anbiya. Allah simpan Al-Fatihah itu tidak diberikan kepada Nabi manapun. Dan kita sudah pernah menyebutkan bahwa Al-Fatihah langsung dijemput di mana? Arasy. Maka ada dua nuzul pada Quran, nuzul arsyiyah, ada nuzul ardiyah. Nuzul arsyiyah itu nubuat, itu kenabian Nabi Muhammad SAW, itu makom tertingginya. Ada nuzul ardiyah, diturunkan oleh Sayyidina Jibril dan jadikan syariat dan dibaca di dalam sholat. Nah, makanya ada satu ayat, dua ayat, beberapa surat diturunkan aksar min marrah, diturunkan lebih dari sekali. Jadi ada beberapa ayat diturunkan lebih dari sekali. Udah turun lagi, udah turun lagi. Nah, asal satunya Al-Fatihah. Ada lagi ayat yang tidak pernah diturunkan sebelumnya, ayat kursi dan amanar Rasul sampai akhir. Nah, ini pegangan-pegangan kita ya. Dan di kitab maksurat kita ada Al-Wirdul Latif dibaca ba'da subuh ya. Masih diamalkan nggak? Ya, mulai diamalkan ya. Nikmat kok, asik ngamalnya. Baik. Sab'ul mathani juga berarti yang lain. Apa artinya? Akramnaka bi sab'i karamat. Kami memuliakan engkau hai Muhammad
dengan 7 kemuliaan, karamat. Jadi keramat itu bahasa Arab, bukan bahasa Betawi, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa. Itu bahasa Arab. Arti kemurahan Allah. Karam. Karam itu artinya kemurahan. Maka Al-Karim maknanya apa? Allah Maha Pemurah. Bukan Maha Mulia. Kalau mulia cukup Al-Aziz, Al-Jalal, Jalil, Majid. Ya. Kalau Al-Karim, jadi kalau ada yang penerjemah di sini, silakan mulai diganti, dibiasakan. Al-Karim artinya yang Maha Pemurah, itu lebih afdal. Ya. Itu jugalah kenapa disebut di dalam hadis menghormati tamu, menghormati tetangga menggunakan kalimat yukrim, fal yukrim dhaifa, fal yukrim jarah. Maka dengan kemurahanmu muliakan tamu, muliakan teman, muliakan tetangga. Kalau nggak ada kemurahan, sulit, ego. Nurul Karam ini yang kemudian Allah cabut di banyak tempat hari ini. Dan Jakarta sudah mulai, kita lihat orang sudah mulai individu, bahkan di pinggir-pinggir, di komplek-komplek sudah mulai begitu. Ini menyedihkan ya. Maka dengan adanya masak-masak tadi pagi sampai sekarang yang belum selesai, udah selesai ya. Kayaknya mulai ngantuk-ngantuk nih. Ya, yang nggak ikut masak, doain keberkahan aja untuk yang masak ya, termasuk yang nyediain kambingnya. Kita bukan makan kambing loh Bu, makan daging kambing. Makan kambing haram ya, harus disembelih dulu. 7 karamat, 7 kemurahan Allah. Pertama al-huda, hidayah. Yang kedua nubuwah, ketiga rahmah, keempat syafa'ah, walayah, perlindungan, wa ta'zim, keagungan, wa sakinah, ketenangan. Tapi ini masih tafsir ya, ini tafsir. Wa anzalna ilaika adz-dzikra, ya, dan kami menurunkan kepada engkau adz-dzikra, peringatan, itu Al-Qur'an, litubayyina lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada mereka manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, agar mereka bertafakkur ya. Ayat ini sering banyak orang keliru, dikira tafakkurnya fi ayatillah. Akhirnya banyak mengatakan ayo tafakkur Quran, padahal di Quran afala yatadabbaruna al-Quran. Jadi tafakkur kepada alam, tadabbur kepada sifat kalam, yaitu kalamullah. Allah tidak dapat difikirkan, maka jangan coba mentafakuri Allah, hatta sifatnya. Hatta sifatnya nggak sanggup kita tafakuri, nggak sanggup akal. Hanya dapat dizikirkan dan dima'rifatkan. Jadi pelan-pelan kita ganti istilah-istilah seperti ini ya. Tadabbur Quran yang benar, bukan tafakur Quran. Kalau di luar sana masih ada ustaz mulai itu, ya kita maklumi, mungkin sudah kebiasaan. Baik. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Kita tinggalkan bab yang tema tentang Sab'ul Mathani, sekarang masuk ke bab pembahasan tentang Nabi Muhammad SAW dalam surat Saba ayat 28. Saba ayat 28, tolong diingat-ingat. Dalam surat Saba ayat 28 disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kafatan linnas, semua manusia, basyira wa nadhira ya. Sebagai basyir, apa arti basyir? Pemberi kabar gembira, wa nadhir. Maka basyir itu nama Nabi, nazir itu nama Nabi ya. Jadi basyir, kalau baca di Dalail ada nggak basyir nadhir? Ada. Lalu dalam surat Al-A'raf, jadi ayat yang menyebutkan bahwa Nabi diutus ke semua umat, ini surat Saba ayat 28. Yang kedua surah Al-A'raf 158. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai manusia, inni, sesungguhnya aku Rasulullah, adalah Rasul Allah, ilaikum, kepada kamu, jami'a, semuanya.